Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video kali ini, Lady Din kembali membawakan kasus dingin yang baru bisa terpecahkan setelah 47 tahun lamanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. She had her whole life ahead of her. It was just taken away. Just taken away. And we live with that every day. How could this be? How can this happen? Do you hear of this? I mean, we've never heard of this happening before. That he could be out. That he could go home to his house, go home to his wife. Jody Loomis lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1952. Dia tumbuh besar menjadi wanita muda yang berjiwa bebas dan juga seorang artis yang berbakat. Dia sangat mencintai binatang, terutama binatang kuda, dan juga sangat suka menungganginya. Di tahun 1972, Jody yang saat itu berusia 20 tahun masih tinggal bersama dengan orang tuanya, adiknya yang berusia 12 tahun, dan tunangannya yang bernama Jim Roberts di Washington, Amerika Serikat. Dia seperti kebanyakan orang di awal tahun 70-an yang adalah seorang hippie. Di siang hari pada tanggal 23 Agustus, dia pergi meninggalkan rumah untuk pergi menunggang kuda. Dia menuju ke kandang di mana kudanya itu ditempatkan yang berjarak sekitar 9 km dari rumahnya. Biasanya orang tuanya yang akan mengantarkannya, tetapi di hari itu dia pergi sendiri menggunakan sepedanya. Sebelum pergi, ibunya mengingatkan Jody untuk membawa koin uang untuk bisa memakainya menelpon di telepon umum kalau dia akan pulang terlambat. Walaupun hari semakin gelap, belum ada tanda-tanda Jody akan pulang, juga tidak ada telepon masuk ke rumah. Ibunya menjadi khawatir dan kekhawatiran itu bertambah saat di pukul 11 malam ada ketukan di pintu rumahnya. Seorang detektif datang untuk mengabarkan kalau mereka menemukan tubuh tak bernyawa Jody dalam keadaan telah dilecehkan secara seksual juga. Ternyata diketahui kalau Jody tidak pernah sampai ke tujuannya. Dan orang terakhir yang melihat Jody dalam keadaan hidup adalah seorang gadis penjual apel di sekitar pertengahan jalan saat Jody menuju ke kandang kudanya. Tubuh tak bernyawa Jody diketemukan di pinggiran jalan menuju daerah berhutan di pukul 5:30 sore. Walter Morris yang saat itu hendak pergi berburu melewati jalan itu dan melihat tubuh seorang wanita muda tergeletak di bawah pohon dalam keadaan hampir tak berbusana dan penuh luka. Wanita muda itu tak bisa berbicara namun masih bernafas. Walter kemudian membawa wanita muda itu yang akhirnya teridentifikasi sebagai Jody ke rumah sakit. Namun sayangnya Jody dinyatakan telah meninggal dunia setibanya di rumah sakit. Jody meninggal dunia karena luka serius akibat tembakan di bagian kanan kepalanya, tepatnya di bawah telinganya. Dari hasil otopsi, pihak berwenang berteori saat itu Jody terbaring di tanah, mencoba untuk mengenakan pakaiannya setelah mengalami pelecehan seksual. Namun pelaku berdiri di atasnya dan langsung menembaknya. Sepeda Jody ditemukan sekitar 50 meter dari tubuh Jody ditemukan. Polisi mencoba untuk mencari petunjuk atau bukti apapun, namun setelah berlalu beberapa tahun kasus ini menjadi kasus dingin. Baru di tahun 2008 dilakukan lagi upaya untuk menyelidiki kasus dingin yang telah lewat puluhan tahun lamanya dan kasusnya Jody termasuk salah satu yang diangkat. Cerita kasusnya dicetak di atas kartus 10 hati dan dibagikan ke penjara lokal dengan harapan ada napi yang mengenali kasus kejahatan itu. Pihak berwenang juga mencoba untuk menyelidiki barang bukti, namun sayangnya beberapa bukti penting hilang, termasuk hasil swab dari alat kelamin Jody, pakaian dalam, dan peluru yang membunuh Jody. Namun barang bukti lainnya yang akhirnya membantu untuk memecahkan kasus ini masih ada. Salah satunya adalah sepatu boot yang dikenakan Jody di hari itu. Dan mereka mengirimkan sepatu itu ke laboratorium di Washington untuk diperiksa kembali. Dan dalam pemeriksaan ulang, ditemukan adanya noda di sepatu kiri yang ternyata adalah air mani dari si pelaku. DNA berhasil diekstrasi dan pemeriksaan lanjutan dilakukan di tahun 2010 dan 2011 untuk membandingkan DNA dengan sampel DNA tersangka potensial yang tinggal di area tempat Jody ditemukan.
Juga profil DNA itu dimasukkan dalam database nasional, namun tidak menemukan adanya kecocokan. Di bulan Mei tahun 2018, William Talbot dinyatakan bersalah setelah 31 tahun lewat atas pembunuhan yang terjadi atas pasangan Jay dan Tanya. Dan William Talbot dinyatakan bersalah setelah melalui pemeriksaan DNA melalui silsilah genetik. Detektif merasa kalau mungkin mereka bisa menemukan pelaku pembunuhan Jody jika melakukan hal yang sama. Di bulan Juli tahun 2018, mereka mengirimkan profil DNA pelaku ke laboratorium Parabon. Setelah profil DNA itu dimasukkan, ahli genetik yakin mereka menemukan kecocokan dengan seseorang yang disinyalir adalah saudara sepupu ketiga dari pelaku. Mereka kemudian mempersempit pencarian sampai mereka yakin kalau polisi harus memeriksa anak dari keluarga Miller yang tinggal di Washington. Pasangan itu memiliki 7 orang anak, di mana ke-6-nya adalah laki. Dan saat diperiksa lebih lanjut, ada 1 orang yang menarik perhatian mereka yang tinggal hanya berjarak 8 km dari area Jody diserang dan juga pernah beberapa kali dituduh melakukan kejahatan seksual. Pelaku berusia 30 tahun saat serangan itu terjadi dan dia masih tinggal di daerah itu selama bertahun-tahun kemudian. Dia adalah pensiunan operator alat berat yang menjual barang keramik dari garasinya bersama dengan istrinya, dan dia telah menikah selama sekitar 43 tahun. Polisi mulai membuntuti pria itu, berharap akan menemukan bukti yang bisa memberatkannya. Polisi juga berharap bisa mendapatkan sampel DNA-nya. Di tanggal 20 Agustus tahun 2018, polisi melihat pria itu berdiri di depan kasino Tulalip sedang minum secangkir kopi. Kemudian cangkir kopi itu dibuangnya dan diambil oleh polisi dan dikirim ke laboratorium. Dan hasilnya, DNA yang diketemukan di cangkir kopi itu cocok dengan DNA dari air mani yang ditemukan di sepatu bootnya Jody. Di tanggal 10 April 2019, Terence Miller yang berusia 78 tahun ditangkap atas pembunuhan tingkat pertama. Pihak berwenang tidak menemukan adanya hubungan antara Jody dan Terence. Dia ditahan dengan jaminan sebesar $1 juta. Dalam panggilan telepon yang direkam dari penjara, Terence meminta maaf kepada istrinya karena telah menghancurkan hidupnya dan mengatakan kalau segalanya tidak akan berjalan baik baginya. Dia juga memberitahu teman dan keluarga bahwa bukti yang ditemukan terlalu kuat dan dia memperkirakan kalau dia akan masuk penjara. Pada tanggal 14 Juni tahun 2019, Terence dibebaskan setelah menempatkan obligasi senilai $1 juta dan membayar jaminan sebesar 10% ke perusahaan obligasi tersebut, yaitu sebesar $100.000. Terence diharuskan memakai gelang pelacak elektronik dan hanya diizinkan untuk meninggalkan rumah untuk alasan yang penting saja seperti berbelanja atau pergi ke dokter. Kedua orang tua Jody sudah meninggal dunia, hanya tinggal adiknya saja yang masih hidup. Dan dia sangat marah saat mengetahui kabar itu, di mana dia merasa kalau nyawa banyak orang dipertaruhkan dan juga pelaku bisa tinggal dengan nyaman di rumahnya sendiri bersama dengan istrinya selagi menunggu persidangan. Apalagi dia sudah hidup bebas selama 47 tahun setelah melakukan kejahatan. Persidangan awalnya dilakukan pada bulan Juni 2019, namun pengacara Terence meminta agar ditunda, meminta waktu lebih banyak untuk mempersiapkan kasus mereka. Di bulan September 2020, mereka lagi-lagi meminta agar persidangan diundur hingga Januari 2021 karena mereka tidak memiliki cukup waktu untuk bisa mempersiapkan kasus. Padahal Terence saat itu telah ditangkap sejak 1,5 tahun yang lalu. Pengadilan tidak mengabulkan permintaan itu dan persidangan tetap dilangsungkan. Terence tetap mengaku tidak bersalah atas tuduhan terhadapnya dan dia tidak mau bersaksi. Jaksa mendaftarkan 27 orang saksi untuk bersaksi di depan juri, yaitu 8 orang detektif, polisi yang telah pensiun, ahli forensik, dan teman dan kerabat Jody. 2 dari saksi itu telah meninggal dunia, termasuk pria yang menemukan tubuh Jody di hutan. Persidangan berjalan selama 2 minggu dengan kesaksian dan penyajian bukti. Selagi menunggu hasil keputusan dari pihak juri, Terence ditemukan tewas karena menghabisi nyawanya sendiri di rumahnya pada tanggal 9 November tahun 2020. Dan pada akhirnya, juri tetap memutuskan kalau Terence bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar.
Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!